Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar dari teman-teman? Apakah pada sehat? Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan eh, kenyamanan, ketentraman, dan yang lain-lainnya. Yang penting selalu diberikan nikmat sehat dan nikmat lain-lainnya. Oke, kita bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini. Kita juga sudah uh, lama tidak berjumpa, jadi kita harus selalu eling lan waspada, podo-podo njogo diri kita masing-masing agar selalu diberi kesehatan. Dalam situasi seperti ini yang kita lakukan itu yaitu kita harus bisa menjaga kesehatan kita masing-masing terlebih dahulu. Itu sebelum kita mulai materi pada kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, sudah lama kita nggak bertemu. Dalam pembelajaran kali ini kita masih bisa dipertemukan dengan materi yang baru tentunya, yaitu kita akan melakukan praktek, yaitu kemarin kita sudah mendalami teori-teori tentang wirausahaan. Selanjutnya kita akan praktek, yaitu dengan judul yaitu mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha. Ya, seperti itu ya. Di sini saya menggunakan PowerPoint ya, agar enak. Mungkin bisa kelihatan atau enggak kelihatan ini ya. Dalam kali ini kita akan membahas yang pertama materi kita, yaitu tentang kewirausahaan. Kita ulang-ulang terus agar kita itu dalam berpikiran itu bahwa kewirausahaan itu adalah bagaimana kita bisa berproses bersama, yaitu untuk mengembangkan diri kita, yaitu kita bisa berwirausaha, kita bisa mengembangkan apa ide-ide kita, kreatif kita kita jual, bisa untuk menghidupi. Besok kita bisa membuka toko atau membuka bisnis baru, yaitu kita juga butuh sebuah visi yang tentunya kita juga butuh sebuah kreativitas, inovasi, peluang, dan juga kreativitas, yaitu tentang kewirausahaan semua ya tentunya. Ya, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang pertama, kita harus tahu, jika kita ingin mempresentasikan, kita harus belajar dari tokoh-tokoh yang sudah sukses dalam bidang kewirausahaan masing-masing. Yaitu yang pertama ada Bob Sadino. Ada yang tahu Bob Sadino itu dia pengusaha apa? Yaitu pengusaha berbagai restoran, ada berbagai peternakan ayam, terus ada minimarket, terus petani juga. Dia dengan gaya yang mungkin sederhana ya, kalau menurut saya sederhana, dan tetapi dia merupakan tokoh yang sangat luar biasa tentunya. Di sini dalam presentasi ini Bob Sadino memberikan quotes pada kita, yaitu bergayalah sesuai isi dompetmu, yang beneran punya nggak akan banyak bicara seperti mereka yang berlaga sok punya. Ya, itu dari Bob Sadino. Selanjutnya tokohnya yaitu Sandiaga Uno. Sandiaga Uno ini memberi quotes, yaitu dalam menjalankan usaha yang paling penting itu ide, bukan modal besar. Jika ide kita bisa dikemas dengan baik,
uang akan mengejar kita. Saya memulai usaha tidak menggunakan modal besar, tetapi dengan ide dan tekad yang kuat. Itu dari Pak Sandiaga Uno, yaitu tokoh juga wirausaha yang sukses banget sekarang. Selanjutnya ada Nadiem Karim, yaitu menteri yang sekarang menjadi menteri pendidikan. Sebelum dia menjadi menteri pendidikan, dia adalah, ada yang tahu apa? Dia itu adalah penemu aplikasi, yaitu ada penggerak dari aplikasi Gojek motor itu. Dalam Nadiem Karim ini memberi tes, yaitu karakteristik entrepreneurship yang paling penting adalah keberanian, bukan kepintaran. Setiap orang bisa mencuri idemu, tapi tidak dengan tindakanmu. Itu Bapak Nadiem Karim, dia memberi kita motivasi seperti itu. Selanjutnya ada Ahmad Zaki, yaitu ada yang tahu? Ahmad Zaki itu adalah, dia adalah pembuat aplikasi toko online yang mungkin kita juga menggunakan, yaitu Bukalapak. Dia berpesan atau memberi motivasi pada kita. Kendala terbesar dalam membangun usaha adalah diri sendiri yang terlalu malas dan tidak kreatif dalam menyelesaikan masalah. Ya, itu mungkin cukup bagus ya ide dari Pak Ahmad Zaki ini. Mungkin juga tokoh yang masih muda dan memiliki tekad yang kuat agar dia bisa membuat bisnis, yaitu tentang Bukalapak. Sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, dari Bapak ada sebuah video, tolong disimak ya. Ini videonya seperti ini. Terdapat banyak sekali rintangan dan tantangan dalam mencapai keberhasilan. Karena itu, hanya sedikit sekali orang yang bisa menjadi pengusaha yang sukses. Walaupun demikian, janganlah kita menjadi patah semangat. Seseorang yang memiliki kemampuan dan mau bekerja keras, memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk berhasil dalam usahanya, dan keberhasilan tersebut dapat memberikan kepuasan batin dan finansial yang sangat besar. Pada slide berikutnya akan dibahas mengenai proses kewirausahaan. Proses kewirausahaan terdiri dari 4 langkah berikut. Yang pertama, memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Pada umumnya, keputusan seseorang untuk menjadi pengusaha didorong oleh suatu kejadian atau keadaan. Contohnya, seseorang yang menemukan ide baru untuk memecahkan suatu masalah dapat memutuskan untuk berhenti bekerja dan menjalankan usahanya sendiri. Ada juga orang yang menjadi pengusaha karena ia merasa tidak senang dengan pekerjaannya atau karena dikeluarkan dari perusahaannya. Jika kedua hal ini menjadi alasan, mereka harus sangat berhati-hati dalam memutuskan untuk berusaha, karena risiko menjadi pengusaha sangat besar. Apalagi jika mereka belum melihat adanya peluang yang baik, tetapi ingin menjadi pengusaha hanya karena terpaksa oleh keadaan. Satu hal lagi yang penting, jangan pernah memutuskan untuk menjadi pengusaha karena berpikir akan dapat mengatur waktu sendiri dan dapat menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga. Ini adalah suatu kesalahan besar. Kalau Anda ingin menjadi pengusaha yang sukses, waktu yang harus Anda luangkan untuk usaha jauh lebih banyak daripada waktu yang Anda habiskan ketika bekerja dahulu. Kedua, mengembangkan ide usaha yang baik. Setelah seseorang memutuskan untuk menjadi pengusaha, ia harus mengembangkan ide usahanya lebih lanjut. Ide baru belum tentu dapat menjadi usaha yang menguntungkan. Ada ide yang sebenarnya inovatif dan memecahkan masalah yang ada, tetapi tidak dapat menghasilkan uang pada saat ini. Sebagai contoh adalah ide membuat dan menjual mobil berbahan bakar gas untuk mengurangi pemborosan bahan bakar minyak dan polusi.
infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung penggunaan sehari-hari mobil berbahan bakar gas belum lengkap. Stasiun pengisian bahan bakar gas di Indonesia juga masih sangat terbatas. Orang tidak akan membeli mobil berbahan bakar gas jika mereka nantinya akan mendapat kesulitan untuk mengisi gas. Karena itu, banyak hal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa suatu ide baru bisa menjadi usaha yang berhasil dengan baik, seperti identifikasi peluang, pelaksanaan studi kelayakan, analisa industri dan kompetitor, serta pengembangan sebuah model usaha yang efektif. Hal-hal ini akan dibahas pada bagian lain pada kelas online Technopreneurship ini. Ketiga, membuat ide menjadi sebuah usaha. Jika seorang pengusaha telah mengidentifikasikan suatu ide usaha, membuat studi kelayakan, serta melakukan analisa industri dan kompetitor, dan menyimpulkan bahwa ia telah menemukan suatu peluang yang baik, ia harus membuat idenya menjadi sebuah usaha. Salah satu langkah yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah melakukan analisa potensi keuangan. Contohnya, seseorang yang ingin memulai usaha rumah makan harus memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk memulai usahanya. Ya, oke ya, tadi sudah nonton videonya. Jadi yang kita perlu dalami dari video itu bagaimana proses yang panjang untuk bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses itu melalui liku-liku jalan yang panjang dan sangat luas tentunya ya. Jadi dalam video tersebut kita juga memahami bagaimana sulitnya tekad dan usaha yang keras itu perlu kita jalani, yaitu perlu kita untuk terus berpikir kreatif dan inovatif untuk bisa menjalankan usaha bisnis yang kita tekuni. Kita lanjut materinya. Ini sebelumnya kemarin sudah saya buat kelompok, sudah dibikin grup WA per kelompok. Nanti dari kelompok tersebut akan satu persatu akan membuat video, yaitu tentang sikap dan perilaku wirausaha. Jadi apa saja yang perlu dicatat dalam materi pembelajaran kali ini, yaitu di sini ada sikap-sikap dan perilaku wirausaha. Yang pertama, mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Yang kedua, mampu bekerja tekun, teliti dan produktif. Yang ketiga, mampu berkarya berdasarkan etika bisnis yang sehat. Yang keempat, mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Yang terakhir yaitu mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil resiko. Itu ya. Nanti tugasnya yaitu ditulis dulu ini tadi, nanti terus membuat apa sih yang dimaksud dengan mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Itu nanti per kelompok membuat PPT atau boleh menggunakan Microsoft Word atau boleh menggunakan Microsoft PowerPoint ya, boleh itu. Yang selanjutnya yaitu berbicara tentang karakteristik wirausaha, yaitu yang pertama berani mengambil resiko, yang kedua memiliki rasa percaya diri, yang ketiga memiliki jiwa kepemimpinan, yang keempat berorientasi ke masa depan, yang kelima jujur dan tekun, yang keenam memiliki kreativitas yang tinggi, dan yang terakhir yaitu selalu memiliki komitmen dalam pekerjaan. Oke, yang selanjutnya mungkin itu saja ya dari materi pada kali ini. Yang jelas nanti teman-teman ini, siswa-siswa semuanya bisa berdiskusi dalam kelompok tersebut bagaimana sih cara mempresentasikan dari sikap-sikap wirausaha tersebut. Mungkin bisa membuat video, bisa membuat mungkin mengambil
contoh video dari YouTube juga boleh, mungkin yang jelas sebelum membuat video atau mengambil video dari YouTube, langkahnya yaitu harus tahu dulu sih tentang mungkin dari sikap-sikap, dari karakteristik, tentu saja dari faktor-faktor keberhasilan dan juga faktor kegagalan dalam berusaha. Itu mungkin perlu dulu dibuat PPT ataupun Microsoft PowerPoint ya. Yang mungkin pembelajaran pada kali ini cukup sekian, dan pembelajaran kali ini mari kita tarik kesimpulannya. Dari kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, sikap dan perilaku tergantung bagaimana kita berproses, kegagalan dan keberhasilan dalam berwirausaha. Yang kedua yaitu tentang kreativitas sangat dibutuhkan untuk berkembang dan menjadi pribadi yang hebat dan pantang menyerah dalam menghadapi kegagalan dalam wirausaha. Ya, itu mungkin materi kali ini cukup sekian, saya akhiri. Mungkin banyak kurang atau banyak salahnya, mungkin kalau ada yang belum jelas mungkin bisa didiskusikan di grup masing-masing. Setelah itu nanti jika masih kurang jelas bisa chat saya atau bisa mengabari saya lewat WA. Sekian dari pembelajaran kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selalu semangat berkarya dan belajar.